Papa Yudan Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and share video pembelajaran ini ke teman-teman kita ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Nah, pokok pembahasan kita kali ini adalah tentang APD, alat pelindung diri. Besarnya ancaman keselamatan kerja pada pekerjaan konstruksi memerlukan upaya pencegahan kecelakaan kerja. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu menyediakan dan penggunaan alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri? Adalah sejumlah peralatan yang berfungsi sebagai pelindung anggota badan pekerja dari kemungkinan ancaman atau faktor penyebab kecelakaan kerja, termasuk alat pelindung diri yang wajib digunakan. Nah, oke guys. Kali ini kita akan bahas satu persatu tentang alat pelindung diri. Oke guys, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah helm pengaman atau safety helm. Tujuannya menggunakan helm ini adalah untuk menghindari benturan benda-benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. Selain itu, kepala juga dapat terlindung dari api, percikan bahan kimia, suhu ekstrim, dan radiasi panas. Ternyata, warna helm ini ada artinya yang biasanya mencerminkan posisi ataupun peran seseorang dalam proyek tersebut. Jadi tidak bisa suka-suka pilih warna helm proyek saat berada di lokasi proyek, apalagi sesuai keinginan pemakai. Ada aturan mengenai kode warna helm proyek. Namun, aturan ini tidak berlaku secara umum di semua negara ataupun perusahaan. Adapun arti dari beberapa warna helm proyek antara lain sebagai berikut. Helm dengan warna putih. Orang-orang yang memakai helm dengan warna putih, mereka biasanya adalah para manajer proyek, pengawas pada proyek tersebut, para insinyur dan juga mandor. Ini adalah kasta tertinggi dalam suatu proyek. Merekalah yang bertanggung jawab segala sesuatu mengenai pekerjaan proyek tersebut. Helm dengan warna kuning adalah helm yang paling banyak pemakainya. Jika kalian berada di suatu proyek, ini biasa dipakai oleh pekerja biasa ataupun buruh. Warna ini tergolong cukup mencolok. Dengan warna yang mencolok, mereka akan lebih mudah terlihat apabila ada kendaraan yang lalu lalang lewat di lokasi proyek, sehingga diharapkan risiko kecelakaan pun bisa diminimalisir. Helm dengan warna biru. Helm ini biasanya digunakan oleh site supervisor, electrical contractor, pengawas sementara. Namun, pada kenyataan di lapangan, helm ini lebih sering digunakan oleh operator-operator alat berat. Siapa saja mereka? Mereka adalah forklift, bulldozer, dan crane. Nah, berbicara tentang helm pink, untuk helm dengan warna pink ini agak sedikit berbeda. Helm ini biasanya dipakai oleh para pekerja yang baru ataupun anak-anak magang. Maka dari itu, berbahagialah kamu anak magang yang punya favorit pink, karena kamu bisa bergaya dengan helm proyekmu selama proses magang berlangsung di lokasi proyek. Helm berwarna hijau adalah helm proyek yang sering dipakai oleh orang-orang yang membersihkan sampah di area proyek. Nah, mereka menggunakan helm berwarna hijau itu adalah petugas cleaning dan lingkungan. Alasannya mungkin menggunakan helm berwarna hijau identik dengan siluet mereka,
yaitu semboyan Go Green. Helm berwarna orange adalah helm yang sering dipergunakan untuk para tamu perusahaan atau orang-orang yang datangnya dari luar perusahaan meninjau lokasi proyek. Biasanya mereka diberi helm keselamatan berwarna orange. Helm ini sedikit mencolok, sama halnya dengan helm berwarna kuning. Nah, kalau kamu mau datang ke lokasi proyek, maka kamu akan diberi helm berwarna orange. Nah, untuk helm dengan warna merah adalah helm ini paling sedikit yang memakainya. Namun perannya sungguh besar untuk pekerjaan suatu proyek. Helm ini dipakai oleh petugas-petugas safety. Mereka agak sedikit cerewet, namun tujuannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja seluruh orang yang ada di lokasi proyek tersebut. Yang kedua, penutup telinga atau air move. Air move penggunaannya sangat tepat apabila Anda terpapar suara hingga 40-50 desibel dan 100 hingga 8000 Hz. Ukurannya sangat mengakomodasi sehingga telinga umumnya dibuat dengan bantalan cukup besar dan ditutup seluruh daun telinganya. Meski begitu, sebaiknya hindari penggunaan air move dalam jangka waktu yang sangat terlalu lama. Alat pelindung diri yang ketiga adalah penyumbat telinga atau earplug. Earplug ini dapat menghalau suara yang bising masuk ke dalam organ bagian dalam telinga kurang lebih 30 desibel. Earplug ini ada dua. Earplug yang dapat digunakan berkali-kali dan earplug yang hanya digunakan satu kali atau namanya BIS. Alat pelindung diri yang keempat adalah kacamata pengaman atau safety glasses. Safety glasses adalah alat yang digunakan untuk melindungi bagian mata. Mata kita adalah organ vital yang sangat rentan karena teksturnya yang lunak dan hanya dilapisi oleh kulit tipis, yaitu kelopak mata. Sehingga penggunaan APD untuk melindungi fungsi mata adalah hal yang sangat wajib kita lakukan. Ada beberapa jenis kacamata yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama adalah safety spectacles, digunakan untuk melindungi mata dari partikel yang berterbangan. Dapat digunakan untuk menghalau panas berlebihan yang dapat ditoleransi oleh mata. Yang kedua adalah safety goggles. Dipakai ketika lokasi kerja yang harus Anda hadapi terpapar uap, asap, atau kabut yang mengganggu penglihatan. Bentuknya dilengkapi dengan segel pelindung di area mata. Alat pelindung diri yang kelima adalah respirator. Respirator adalah masker pernapasan yang memiliki fungsi untuk menyaring cemaran bahan kimia, partikel debu, mikroorganisme, asap, uap, aerosol, atau kotoran lain yang mengotori udara yang sering kita hirup. Respirator memiliki fungsi mirip seperti masker. Hanya saja alat safety ini biasanya digunakan di lingkungan kerja atau tempat-tempat yang sangat berbahaya, seperti misalnya lingkungan di daerah kimia, nuklir, gua, atau tempat-tempat yang sangat berbahaya lainnya yang sangat membutuhkan alat seperti respirator ini. Alat pelindung diri yang keenam adalah pelindung wajah atau facial. Facial atau alat pelindung wajah adalah komponen alat pelindung diri yang penting untuk mengurangi kemungkinan wajah terpapar cemaran air atau udara atau zat kimia yang berbahaya, percikan larutan panas ataupun goresan benda tajam lainnya. Biasanya alat pelindung wajah atau facial ini digunakan pada aktivitas pengelasan.
Safety harness adalah alat pelindung diri yang ketujuh. Safety harness atau tali pengaman pada dasarnya adalah bagian dari sabuk keselamatan yang wajib kita gunakan apabila kita berhadapan dengan ketinggian pada bangunan. Ada dua macam safety harness. Yang pertama, full body harness dan non full body harness. Ini sesuai dengan SK Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja. Penggunaan full body harness wajib untuk di tempat yang tinggi yang rawan dengan kecelakaan. Supaya fungsinya dapat dirasakan secara maksimal, umumnya penggunaan harness juga dilengkapi dengan berbagai peralatan lain seperti dekender, rope clamp, dan karabiner. Next, alat pelindung diri yang ke-8 adalah sabuk pengaman atau safety belt. Sama seperti poin sebelumnya, alat ini digunakan ketika bekerja di ketinggian bangunan. Perbedaan antara safety harness dan safety belt ini bisa dilihat dari bentuk ikatan dan fungsinya. Bentuk ikatan full safety harness adalah menyelimuti seluruh tubuh, sedangkan safety belt hanya mengikat pada bagian pinggang saja. Alat pelindung diri ini digunakan ketika risiko jatuh dari ketinggian minimum berkebalikan dengan safety harness yang digunakan pada ketinggian maksimum. Alat pelindung diri yang ke-9 adalah sepatu karet atau sepatu bot. Sepatu karet itu harus sesuai dengan kaki yang memakainya, karena tanpa sepatu yang sesuai, kaki akan rentan terluka oleh benda tajam yang berada di tanah ataupun yang berjatuhan dari atas bangunan. Karena itu, menggunakan sepatu bot berfungsi sekali untuk melindungi kaki dari tusukan benda tajam, bahan kimia berbahaya, cairan yang terlalu dingin atau panas, atau benda-benda lainnya yang sangat mengancam keselamatan kita pada bagian kaki kita. Alat pelindung diri yang ke-10 adalah sarung tangan atau gloves. Nah, berikut penjelasannya. Beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan larutan kimia, proses pemanasan ataupun komponen benda tajam umumnya mengharuskan kita memakai sarung tangan secara intensif, mengingat tingginya risiko cedera. Beberapa jenis sarung tangan yang paling banyak digunakan adalah yang pertama, cotton gloves adalah sarung tangan berbahan dasar katun yang berguna untuk memberi proteksi dari goresan, sayatan, atau luka-luka lain. Yang kedua adalah leather glove. Leather glove memiliki fungsi sama seperti sarung tangan katun, namun material kulit umumnya lebih nyaman untuk digunakan dan lebih kuat menahan benda-benda yang sangat berpotensi melukai tangan kita. Alat pelindung diri yang ke-11 adalah sepatu pengaman atau safety shoes. Serupa dengan sepatu bot, sepatu pengaman ini membantu kaki Anda terlindung dari bahaya cairan kimia, tusukan benda tajam, atau benda-benda lainnya. Sepatu jenis ini umumnya lebih tahan lama dibandingkan dengan macam sepatu yang lain, sehingga dapat tetap berfungsi optimal dalam periode waktu yang sangat panjang.
Anda dapat memilih material pembuat sepatu pengamanan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang memang didesain supaya tahan slip, tahan bahan panas, tahan listrik, dan tahan bahan kimia. Nah guys, itulah pembahasan kita tentang beberapa alat pelindung diri yang sering digunakan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan kasih saran dan masukannya ya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.